Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube dari RKIH Channel. Malam ini saya di Bogor bersama dengan pengurus koperasi Bela Mandiri, sebuah koperasi, sebuah usaha yang dikembangkan di era pandemi ini untuk bertahan hidup, bertahan sejahtera, bahkan meningkat bersama dengan koperasi Bela Mandiri. Koperasi Bela Negara itu apa? Ini hadir Ketua Koperasi, Saudara Haris. Kemudian sebelah kanan siapa? Kenalkan diri. Ya, saya Jainal Jinani sebagai Direktur Utama di Koperasi Bela Negara Mandiri. Ya, terus lanjut. Saya Oja Saputra, Wakil Direktur Bela Negara Mandiri. Ya, lanjut. Saya Sugiarti sebagai bendahara. Ya, lanjut. Saya Kisabrio Hakim sebagai Sekretaris Koperasi Bela Negara Mandiri. Apa ini Mas Haris yang dapat dilakukan di era pandemi ini supaya kebersamaan tetap terjaga, bisnis bisa berjalan, khususnya di lingkungan koperasi? Coba sampaikan visi-visi kayak apa. Terima kasih Pak. Koperasi Bela Negara Mandiri ini seperti tagline yang kita selalu dengungkan ya, bukan yang pertama tapi yang utama. Artinya bahwa di tengah situasi yang sulit COVID-19, di tengah koperasi-koperasi yang sedang berbuka karena banyak yang masuk di PKPU, terutama koperasi simpan pinjam, kami Koperasi Konsumen Bela Negara tetap hadir. Utamanya adalah ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi. Seperti kita lihat, seperti peternakan, ada Pak, unit peternakan di Pati dan di Wonosobo. Ada perhotelan di Mega Cipayung Bogor, Puncak. Ada transportasi di Cinere, serta beberapa unit usaha yang saling terkait satu sama lain. Sehingga ketika kita menjadi anggota koperasi ini, seyogyanya memang rasa persatuan, persaudaraan, tolong menolong, gotong royong, itu yang utama. Itu Luar biasa. Jadi bagaimana kebersamaan, jiwa kekeluargaan sebagaimana diamanahkan di dalam koperasi itu bisa terjaga, sehingga di samping menghidupkan koperasi sebagai lembaga, maka kerjasama antara anggota menjadi sangat penting. Jadi usaha A punya apa, anggota B punya apa, anggota C punya apa lah. Bagaimana Mbak Sugi? Bisnis pribadi Mbak Sugi apa sehingga yang bisa terkonek dengan koperasi gimana? Bisnis usaha saya sih di bidang jasa perhotelan Pak. Semenjak bergabung dengan koperasi, alhamdulillah tingkat huniannya bertambah lah. Seperti itu sih Pak. Lebih banyak lagi relasi teman-teman yang di luar lingkup perhotelan juga sama instansi gitu. Ya, relationship-nya terbangun lewat koperasi, kira-kira seperti itu ya? Ya, seperti itu sih. Sehingga bukan saja kepentingan lembaga koperasi sendiri harus diuntungkan, tetapi anggota-anggota sendiri harus untung. Betul. Paling tidak bisa saling mengisi di dalam prospek bisnis, kira-kira seperti itu ya? Betul. Bagaimana Mas Direktur, bagaimana kita mensupport kepentingan-kepentingan daripada database bisnis anggota sehingga bisa menghidupi lembaga juga, tapi bisnis anggota yang tidak terkait maupun terkait dengan koperasi ini bisa berjalan, itu bagaimana? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kenapa saya bergabung di Koperasi BNM atau Bela Negara Mandiri? Karena kita menciptakan sesuatu yang berbeda. Karena apa? Selama ini yang namanya di koperasi itu, roh koperasi ini kebanyakan nggak berjalan. Nah, makanya banyak ketika pandemi ini melanda negeri kita, itu banyak koperasi-koperasi yang berguguran. Kenapa? Karena emang dia ya mungkin istilah dari pemerintah itu ada shadow banking, itu benar. Karena apa? Dia menjalankan cuma sekedar itu. Nah, kita di BNM ini mencoba untuk membangun kemitraan yang bersinergi dengan koperasi yang intinya itu untuk kesejahteraan anggota. Jadi yang menjadi mitra itu dari anggota-anggota yang mempunyai usaha, kita akan support dari koperasi. Nah, kenapa? Karena sekarang ini koperasi kan udah bisa atau banyak bergerak di beberapa sektor usaha juga. Kebetulan ya kita emang arahnya ke situ. Jadi untuk segala jenis usaha apapun, selama dia menjadi anggota kita pasti akan support. Maksudnya sinergi antar anggota menjadi program utama ya? Iya. Sehingga sinergi antar anggota perhotelan dengan transportasi misalnya bisa dikaitkan. Iya, jadi kita bisa saling menguntungkan. Gitu ya. Karena kita kan memiliki konsep itu PMP ya.
Iya kan, antara pemodal, manajemen dan pengusaha. Nah, koperasi sebagai di manajemennya di sini. Jadi makanya itu yang disebut membangun kemitraan yang bersinergi seperti itu. Yang mana mitra-mitra itu harus anggota kita. Jadi kemitraan antara anggota menjadi sebuah pola utama di samping lembaga itu sendiri punya bisnis, tetapi mengembangkan daripada bisnis anggota, kira-kira seperti itu. Iya, seperti itu, Pak. Karena emang tujuan kita seperti gimana caranya si anggota ini bisa sejahtera bersama BNM juga. Bagaimana Mas Haris? Ini kan anggota kita di banyak tempat ya. Kemudian antara peternakan mungkin dengan pakan siapa yang punya nanti ya, betul kan? Nah itu bagaimana untuk menjembatani kan gitu ya, supaya win-win juga jadi wasit ya, supaya kalau tidak ada tipu menipu antar anggota, karena saling kepercayaan akan terbangun antara anggota yang sama-sama berada dalam koperasi. Kira-kira seperti bagaimana Pak? Jadi pola kami ya bersinergi Pak, saling kemitraan itu dalam arti kata bahwa satu koperasi untuk seluruh anggota berpikir memajukan koperasi. Artinya bahwa kepercayaan, komitmen yang kita bangun adalah bahwa setiap unit usaha atau mitra usaha yang ada di kita seperti peternakan, seperti transportasi, perhotelan, bagaimana kita kembangkan, kita kemas menjadi satu produk yang unggulan. Artinya unggulan dalam arti kata bahwa situasi yang biasa-biasa aja kita sulit untuk menebus pasar, kira-kira gitu. Nah, apalagi di situasi yang pandemi begini. Oleh karena itu kita terjun ke bawah, kita komitmen, kita bangun semuanya seperti peternakan di Wonosobo dan Pati, kita ada pengemukan, Pak. Dan alhamdulillah kita juga berkoordinasi dengan masyarakat setempat, pemerintah daerah maupun masjid-masjid untuk mendekati Idul Adha besok, kira-kira gitu. Dan alhamdulillah kita sudah masuk sekitar 300 pesanan sapi ya oleh bela negara. Artinya kalau ada teman-teman yang saya pernah dengar dari RKIA pun maupun di Surabaya ada sekolah peternakan, insya Allah kita dalam waktu dekat juga kita akan ikut andil lah dalam pengelolaan daripada peternakan yang menjadi sumber utama juga kemitraan daripada koperasi bela negara. Nah, bela negara mandiri mengedepankan asas kekeluargaan, artinya bahwa mitra ini kita create menjadi satu usaha yang benar-benar bisa mensejahterakan dirinya serta keluarganya, sehingga ketika dia masuk di bela negara, kunci utamanya adalah apa keperluan mereka, kita yang memenuhi. Jadi intinya adalah bagaimana mengembangkan potensi yang ada di anggota dulu. Betul. Jadi bagaimana membangun sinergi antara anggota sehingga menjadi potensi, dan juga seringnya adanya pertemuan antara anggota menciptakan peluang-peluang di kemudian hari atau peluang-peluang bisnis, kira-kira itu ya. Betul. Ya. Bagaimana administrasinya Mas Sekretaris dalam menata database keanggotaan supaya antar daripada anggota ini kan betul-betul diketahui dong berarti. Betul. Oh si A rumahnya ini, si B rumahnya ini, konditenya seperti ini, itu bisa terlacak juga ya? Bisa Pak. Sekarang kan di era 4.0 ini era milenial, kita punya sistem. Jadi setiap anggota yang walaupun calon anggota dan anggota kita data melalui sistem Pak. Jadi bisa kita melalui handphone pun bisa tracking di mana rumahnya sampai sedang dimanapun kita bisa tracking karena kita punya sistem. Dan yang basisnya keanggotaan kan harus rekomendasi ya. Iya. Rekomendasi anggota lain ya. Iya. Harusnya. Iya. Sehingga terdata bukan saja nama tapi kondite juga. Iya. Kelakuannya, track recordnya, kira-kira. Betul Pak. Baik teman-teman sekalian, sehingga bisnis ini memang kepercayaan menjadi satu kesatuan. Dan koperasi bela mandiri mencoba membangun sebuah komunitas sebenarnya. Koperasi sendiri adalah lembaga bisnis, tetapi komunitas UKM, komunitas pengusaha terbentuk di dalamnya. Jadi bukan koperasi bisnis saja, koperasi, tapi bagaimana bisnis anggota dengan anggota itu terjalin dengan baik, terjalin dengan saling menguntungkan, dan juga menghindari tipu-tipu yang tidak dikenal, karena di konditenya dikontrol, track recordnya juga diketahui, sehingga tatkala Mbak Sugiyarti ada pesanan hotel, kalau itu dari anggota ya masuk aja pembayaran,
udah otomatis aman, kira-kira gimana? Iya, Pak. Gimana Mbak Sugiyarti? Kalau misalkan dia berupa anggota, Pak, kita memberikan diskon tertentu sih, Pak. Oh gitu? Betul. Oke. Jadi ada benefit ya Betul. untuk anggota koperasi yang merekomendasikan maupun mengisi daripada hotel termasuk F&B-nya ya. Betul. Itu ada special price lah paling tidak. Nah itulah teman-teman sekalian, jadi banyak benefit-benefit di anggota BNM nanti. Dan ini ada anggota yang bukan bekerja, memiliki usaha ya di perhotelan, ya dia akan dikembangkan, hotelnya direkomendasikan kepada anggota-anggota lain dengan harga khusus agar ya sama-sama nginep di hotel ya punya anggota sendiri lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian juga F&B juga demikian, restoran juga demikian. Bahkan teman-teman petani untuk mensuplai kebutuhan hotel itu diutamakan dari anggota. Nah itulah yang saya sebut bahwa koperasi ini tidak hanya berbisnis pada koperasi ansih, tetapi membangun sebuah komunitas bisnis. Sehingga terbangunnya komunitas bisnis, pelaku bisnis ini akan saling mengisi. Hotel juga butuh cabai, kan begitu? Iya toh? Butuh enen, Betul. butuh macam-macam, butuh seragam, bahkan kan? Nah itu kalau ada anggota yang bergerak di bidang konveksi bisa menjadi supplier, akan diprioritaskan menjadi supplier daripada hotel itu, kira-kira seperti itu. Ada beberapa produk koperasi karena ada mitra, ada unit juga simpan pinjam ya di koperasi kami. Oleh karena itu Pak Wakil Dirut nih. Mungkin produk yang keunggulan yang di BNM ini saya membuat penerapan bahwa berinvestasi dengan nyaman dan aman. Itu salah satunya dengan cara kita memberikan fasilitas bahwa memberikan cek atau giro bagi investasi tersebut, atau menjaminkan dengan memberikan sertifikat tanah dengan misalkan berinvestasi, kita menjaminkan dengan sertifikat tanah, atau dengan kita lengkapin lagi bahwa dengan ada asuransinya juga. Jadi ketika sesuatu dengan investasi terjadi sesuatu, meninggal amit-amit sesuatu, kita ada coveran asuransi bagi yang ditinggalkan, kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi untuk kedepannya kita sudah siapkan paket tersebut bagi untuk kenyamanan berinvestasi, yaitu dengan ada jaminan cek giro atau jaminan sertifikat atau dengan coveran asuransi. Berarti ya koperasi ini ada koperasi simpan pinjam juga ya? Betul. Perizinannya bagaimana? Dari segi perizinannya sih kita udah ada, karena kan kita tingkatannya udah nasional. Nah, mungkin dijelaskan sedikit tentang legalitas. Untuk legalitasnya mungkin Ya, Pak Ketua. Oke. Memang awal koperasi kami ini kan sebenarnya koperasi khusus simpan pinjam ya dari 2011. Sebenarnya sudah 10 tahun Pak koperasi ini. Sehingga di dalam era pandemi kita mencari satu pola bagaimana supaya ini lebih luas penanganannya, sehingga kita menjadi koperasi konsumen atau serba usaha. Izin daripada koperasi simpan pinjam itu melekat di awal, jadi dan masih berlaku, sehingga NIP-nya pun diperbarui Pak, karena sekarang ya NIP-nya diperbarui, sehingga sudah tidak ada permasalahan lagi karena terdaftar dan mempunyai sertifikat koperasi di Kementerian Koperasi. Yeah. Baik, jadi koperasi bela negara ini Nomor induk koperasi pun ada. punya nomor induk koperasi yang terdaftar di Kementerian Koperasi UKM. Juga Kumham otomatis ya karena aktenya kan. Kemudian juga koperasi bela negara berawal dari simpan pinjam. Legalitas izinnya masih berjalan dan ini masih menjadi program unggulan ya Mas ya. Unggulan. Jadi di samping koperasi simpan pinjam maka juga ini berlaku nasional ya. Nasional. Berlaku nasional. Artinya koperasi simpan pinjam itu bisa ada di Bogor, bisa ada di Sidoarjo, bisa ada di Wonogiri, bisa dimanapun. Sepanjang itu bisa dikembangkan dengan pengawasan dari Kementerian Koperasi tentunya, dan terus melakukan laporan nggak dengan Kementerian Koperasi? Laporan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi inilah kita sepintas mengenal profil Koperasi Bela Negara Mandiri yang nantinya kita akan muncul di ini segmen pertama saja. Segmen kedua, ketiga kita akan nanti kerjasama antara Asosiasi Travel Indonesia dengan unit transportasi daripada Koperasi Bela Negara. Mungkin dalam 1-2 minggu ini sebelum Lebaran tahun 2021 kita ada pembicaraan dengan Ketua Asosiasi Travel Indonesia. Selanjutnya kita akan jumpa lagi teman-teman.
RKIH, teman-teman sebangsa dan setanah air, selamat berbuka puasa, selamat berpuasa, tetapi kita harus terus berkarya, terus berjuang untuk kesejahteraan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.